Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, Sohibul Jannatain atau pemilik dua kebun adalah kisah dari surat Al-Kahfi ayat 32-44, atau lebih dikenal dengan kisah si kaya dan si miskin dari Bani Israel. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Surat Al-Kahfi adalah surat di dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah, dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama di dalam surat ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, dan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan lagi kisah Zulkarnain. Al-Quran mengisahkan tentang dua orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan temannya lagi kafir. Al-Quran tidak menerangkan siapa mereka dan di mana tempatnya, di zaman siapa mereka, dan di manakah mereka berada. Semua disamarkan, jadi kita tidak tahu siapa mereka dan di mana mereka hidup dan di zaman apa mereka berada. Orang yang beriman di dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezekinya, harta, dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, yakin, dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah mengurniai yang ingkar dengan dua kebun. Al-Quran menyebutkan tentang dua kebunnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Yang artinya, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir itu dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Si kafir memiliki dua buah kebun anggur, pohon-pohon korma yang mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara dua kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya raya menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan yang rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan sombong, padahal ia menzalimi dirinya sendiri. Ia ingkar, kafir,
dengan anugerah Tuhannya dan sombong pada orang lain. Ia berkata, وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Tak hanya itu, kenikmatan harta pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal abadi. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya raya. Ia pongah, sombong. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang dan lupa daratan. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Dan harta kekayaannya dibinasakan
Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para nelayannya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah untuk melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun juga tidak akan mampu menolong seorang dari hukuman Allah. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah itu. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Kami tutup kisah ini dengan hadis Nabi, agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga kepada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberikan nikmat agama ini atau Islam dan iman kecuali hanya kepada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.